قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kemarin kita sudah membahas 2 video dari Gus Baha, dan ternyata ada yang memberikan komentar di mana komentarnya ini sangat terlihat bahwa di kelompok mereka ini ya memang orang-orangnya banyak yang fanatik buta kaum muslimin. Ya, sehingga apapun yang disebutkan oleh tokoh yang dianggap tokoh agamanya, ya dianggap ulama, dianggap kiai, dianggap gus, itu semuanya benar, nggak boleh dikritik. Kalau ada yang mengkritik, pasti yang mengkritik itu dianggap aneh kaum muslimin. Ya. Contohnya ini, ya ada sebuah komentar, ya, channelnya pemberantas kemaksiatan, tapi isinya penghasut Islami atau pengis. Hebatnya berani mengkritik Gus Baha, padahal beliau merupakan rujukan dan idola keilmuan orang NU. Ya. Jadi maksudnya channel ini apa? Untung yang baca narasinya tidak nongol alias pengecut. Ya kenapa nggak mengkritik Gus Baha kalau memang salah? Ya. Karena analogi-analogi dari Gus Baha nggak masuk akal kaum muslimin. Nggak nyambung. Ya, banyak yang nggak nyambung. Yang pertama, kemarin kita reaction video dari Gus Baha, di mana Gus Baha itu membuat narasi-narasi untuk membedakan antara NU dengan Salafi. Ya, kenapa NU nggak cingkrang? Ya, sementara Salafi cingkrang. Karena Salafi menganggap cingkrang itu sunnah. Dan katanya kalau sekedar cingkrang itu gampang. Tinggal potong celana, selesai ikut sunnah. Ya. Terlepas masalah cingkrang ini, Gus Baha mengakui bagian dari sunnah atau tidak, ya wallahu alam bisawab. Ya. Karena ada video dari Buya Yahya yang mengakui bahwa cingkrang itulah yang benar, yang sesuai dengan sunnah. Tapi bagi kami, narasi Gus Baha itu ya lebay lah kaum muslimin ya. Seakan-akan memframing bahwa Wahabi itu hanya peduli dengan sunnah itu ya sekedar celana cingkrang, jenggotan. Padahal tidak kaum muslimin. Ya, kalau kita mau melihat lingkungan sekitar kaum muslimin, orang-orang Salafi itu ya insya Allah ya mereka ini orang-orang yang berusaha betul menegakkan agama Islam ini kaum muslimin. Ya boleh dibuktikan lah ya perkara-perkara yang wajib ya setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, salat. Ya salat itu kalau orang Salafi dimaksimalkan kaum muslimin. Bukan sekedar jenggotan sama celana cingkrang. Salat itu dimaksimalkan, salat berjamaah 5 waktu. Kecuali benar-benar ada uzur sehingga mereka tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, tapi kalau tidak ada uzur yang syar'i, mereka tetap berusaha mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Beda dengan orang yang ngaku ajarannya 100% sunnah. Kiainya saja hidup dekat masjid, rumahnya dekat masjid, malas ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan itu terbukti. Terbukti. Ya, banyak yang seperti itu. Ya. Begitu juga dengan warganya. Kadang istri kiainya juga nggak nutup aurat. Ya, perempuan ini yang paling gampang dilihat itu ya. Ya cobalah Gus Baha itu menarasikan ya. Kenapa orang NU tidak sholat berjamaah ke masjid? Kenapa orang NU tidak menutup aurat? Nah coba dinarasikan seperti itu. Jangan membandingkan antara penerapan sunnah memotong celana di atas mata kaki dengan hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian apalagi disebutkan bahwa kalau mau ikut sunnah ya hidupnya di Arab. Nabi kan hidup di Arab. Ngapain kamu hidup di Indonesia? Ini kan statement dari orang-orang yang ya harusnya orang yang nggak berpendidikan lah kaum muslimin ya. Dan kemudian di video yang kedua yang kita reaction kemarin kaum muslimin,
Gus Baha membandingkan antara tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia dengan berobat ke dokter. Ya kalau tawasul kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia itu syirik, berarti berobat ke dokter juga syirik. Ini kan logika-logika yang nggak nyambung lah kaum muslimin ya. Berobat itu kan ilmiah. Ya, setiap penyakit ada obatnya sendiri-sendiri karena sudah dibuat khusus untuk mengobati sebuah penyakit. Ya, Anda punya penyakit kulit, panuan. Masa iya minumnya obat mah? Kan nggak mungkin kaum muslimin. Atau punya penyakit kulit kadasan, tapi minumnya obat masuk angin, obat batuk, kan nggak nyambung. Ya, karena memang secara ilmiah obatnya ada sendiri-sendiri. Ya, perkara yang memberikan kesembuhan itu Allah, tapi secara ilmiah bisa dibuktikan. Lah, tapi kalau tawasul sama seorang yang disebut wali, lah untuk membuktikan dia itu benar-benar wali, itu siapa yang merekomendasikan? Siapa yang berhak menentukan bahwasanya si fulan wali, si fulan wali, si fulan bukan wali? Coba, kalau zohirnya ya, manusia ini bisa tertipu kaum muslimin. Kan ada itu kisahnya Kotsman ya, seorang sahabat yang ikut berperang. Ya, para sahabat menyangka Kotsman ini mati syahid kaum muslimin. Seandainya tidak diberitahu oleh Rasulullah SAW, maka sahabat itu pasti menganggap orang ini syuhada kaum muslimin. Ya, karena sahabat melihat zahirnya, mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Jadi mereka tidak tahu. Ya begitu juga dengan kita. Kita nggak akan tahu siapa sebenarnya wali-wali Allah itu yang hak secara haknya ya. Kalau secara zahir, iyalah ya kita berhusnuzon. Tapi secara hak kita nggak ngerti. Karena itu perkara yang gaib kaum muslimin. Perkara yang gaib. Kecuali orang-orang yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penghuni surga, maka jelas dia waliullah. Semua sahabat yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka wali. Tapi selain sahabat, siapa yang bisa menjamin kaum muslimin? Nggak ada yang bisa menjamin. Karena itu perkara yang gaib. Dan kalau memang kita mau bertawasul, ya kalau memang itu disyariatkan, yang jelas, ya para sahabat, nama-nama para sahabat disebut. Ya, jelas itu. Atau para nabi, sangat jelas, tidak diragukan lagi, mereka waliullah. Selain mereka, wallahu a'lam. Ya, hanya sebatas zon, kita berprasangka, menganggap, oh beliau orang baik, orang soleh. Tapi untuk membuktikan bahwasanya si fulan orang baik, orang soleh, dia seorang wali, itu tidak akan bisa kita membuktikan. Jadi kalau membandingkan antara tawasul dengan berobat dengan dokter, itu logika yang nggak nyambung lah kaum muslimin ya. Jadi kenapa nggak berani mengkritik yang seperti itu? Ya. Apalagi yang ini kaum muslimin. Ada video dari Gus Baha ya, yang membandingkan antara keris dengan ATM. Ini kan aneh kaum muslimin. Ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, kekuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghata wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh kritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Nah kaum muslimin, coba logika macam apa itu kaum muslimin? Kok bisa dianalogikan antara keris dengan ATM dengan handphone? Ya,
Ya kalau keris itu sekedar membawa saja, ya sekedar adat, ya nggak ada masalah. Atau mungkin membawa keris itu yang dianggap kayak bawa kayu biasa lah kaum muslimin. Atau bawa apa ya? Bawa lidi, ya, untuk tusuk gigi, untuk buang selilit, atau untuk ngorek kuping, atau untuk ngorek hidung, ya nggak ada masalah. Kalau memang fungsinya ilmiahnya seperti itu, bisa dipakai untuk itu. Atau mungkin untuk nyongkel-nyongkel apa ya, bersih-bersih kotoran ayam, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau dianggap keris itu punya kekuatan ghaib, punya khodam, keris itu harus dikasih makan dengan bunga-bunga tertentu, dengan minyak-minyak tertentu, ya, memiliki apa hal-hal mistis, itu yang syirik. Apalagi sampai meminta pertolongan, wahai penghuni keris ini, apa namanya, Nogo Sosro kek, apa Teh Sosro kek, apalah ya. Maka yang seperti itu syirik. Dan beda dengan ATM, dengan handphone. Ya kalau ATM secara ilmiah jelas kaum muslimin, kalau ada saldonya, klik keluar uang. Itu memang sudah menjadi alat untuk transaksi. Dan orang itu secara ilmiah paham fungsi dari ATM itu, paham fungsi dari handphone itu, paham. Bisa untuk nelpon, SMS, bisa untuk melihat video, bisa untuk membuat video, bisa untuk mengambil gambar, bisa untuk internetan. Lah kalau keris, ya keris, cuma apa, besi, nggak beda sama peso. Kalau dianggap dia punya kekuatan ghaib, harus dikasih makan, ya, harus ada ritual-ritual tertentu, larangan-larangan tertentu. Nggak boleh dibawa masuk kamar mandi, nggak boleh ditaruh di belakang, ya, dipantati nggak boleh. Itu apa namanya kalau bukan keyakinan-keyakinan yang nggak bener, ya. Kalau ATM bebas, mau taruh di pantat, mau taruh di mana terserah, mau masuk WC, mau dibuat apa saja terserah. Yang penting ATM-nya jangan rusak, selesai. HP juga begitu. Ya, mau ditaruhnya di apa terserah, yang penting nggak rusak. Kalau rusak nggak ada fungsinya lagi. Lah kalau keris, mau dipakai untuk apa? Kesana kemari bawa keris itu untuk apa? Ya kalau sekedar hanya pajangan saja, ya nggak ada yang mengatakan syirik. Nggak ada yang mengatakan syirik. Bakar menyan, kalau sekedar bakar saja mungkin suka dengan aroma menyan, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu keyakinannya. Meyakini keris itu ada penghuninya makan menyan, makan bunga, punya kekuatan ghaib, ya, punya pantangan-pantangan tertentu, lah itu yang bermasalah. Ya, jadi ini logika macam apa kaum muslimin, ya? Kok bisa membandingkan antara keris dengan ATM dengan handphone? Ini kan ya silakan berpikirlah kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.